Shalom saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Ebenezer Plaimo. Pagi hari ini saya ada di depan Rutan kelas 2B Kupang. Sebentar lagi kami akan ada dalam pelayanan pemberitaan Injil di Rutan kelas 2B Kupang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua tahu bahwa orang-orang yang ada di dalam rutan atau para narapidana, mereka adalah orang-orang yang telah ditetapkan dalam dalam putusan pengadilan, sehingga mereka harus menjalani masa tahanan yang mereka harus tanggung. Mungkin ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan juga mungkin ada yang seumur hidup, bahkan ada yang divonis mati. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah penghukuman dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi kalau kita memperhatikan kitab suci, ada satu penghukuman yang kekal, penghukuman yang abadi. Dan penghukuman yang kekal itu tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada, saudaraku, pertobatan. Tidak ada lagi orang bisa mengalami perubahan. Nah, karena itu saudara, kalau ada orang masuk penjara, kalau ada orang yang ditahan, kalau ada orang masuk sel, masuk rutan, saudara, sebenarnya itu bukan akhir dari segalanya. Tetapi itu adalah kesempatan yang Tuhan beri, sehingga jangan sampai dia mendapatkan penghukuman pada masa yang akan datang, atau penghukuman kekal di dalam api neraka. Begitu juga saudara yang mungkin tidak di rutan, tidak di lapas, tidak di sel. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak hidup berkenan di hadapan Allah, tidak takut akan Tuhan, tidak hidup sungguh-sungguh di dalam pertobatan, maka penghukuman yang terakhir itu pun akan menjadi bagian di dalam hidup kita sekalian. Karena itu pesan saya pada kesempatan pagi hari ini, mari selagi Tuhan masih beri kita kesempatan untuk hidup, saudara, entah Anda di rutan, entah Anda di lapas, entah Anda di luar rutan, Anda di luar lapas, jangan sia-siakan kesempatan hidup yang ada. Hiduplah sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah. Maka kalau Tuhan datang kembali yang kedua kali, kita semua akan menyongsong Dia. Kita semua akan mengalami kehidupan yang kekal, dan kita semua akan menikmati sorga yang abadi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Puji Tuhan buat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita diizinkan Tuhan untuk bersekutu bersama-sama. Saya mengajak kita untuk memperhatikan kitab suci dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kitab Kisah Para Rasul ayat yang genap. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ayat 2. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi dia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menunggu dia masuk ke Damsyik. Ayat 9 sama-sama, 1, 2, 3. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan ini, saudara, tentu saudara mungkin sudah sering kali dengar khotbah seputaran tentang Saulus, tentang Paulus ini. Namun pada kesempatan pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita untuk kembali merenungkan teks ini. Saudara, waktu kita membaca ayat-ayat ini, kita menemukan bahwa
Paulus itu mengalami 3 fase kehidupan. Fase yang pertama adalah hidup yang tidak menyenangkan Tuhan. Lalu fase yang kedua adalah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu fase yang ketiga, dia hidup di dalam sebuah pemulihan atau hidup yang baru. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, fase seperti ini bukan hanya dialami oleh Saulus, tapi semua manusia di bawah kolong langit ini. Kenapa semua manusia harus melewati 3 fase ini? Karena tidak ada manusia yang dilahirkan tanpa dosa. Dengar baik-baik. Tidak ada manusia yang dilahirkan tidak berdosa. Itu tidak ada. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan dengan jelas bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata semua orang itu menunjuk kepada semua manusia. Entah itu dia ada di dalam rutan, entah dia itu di luar rutan, entah dia itu bikin dosa sembunyi-sembunyi, entah dosa yang tidak sembunyi-sembunyi. Pokoknya semua manusia Alkitab bilang berdosa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk masuk neraka tidak perlu 10 dosa. Untuk masuk neraka tidak perlu 5 dosa. 1 dosa saja sudah bisa membawa orang ke neraka. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua kita termasuk pendeta yang berkhotbah pun semua butuh yang namanya titik balik. Semua butuh yang namanya saudara mengalami perjumpaan fase yang kedua. Sebab tanpa perjumpaan, tanpa mengalami Kristus, maka saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada pengampunan, tidak ada penyucian, tidak ada penebusan di luar Kristus. Ada amin? Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, waktu saya masuk di gereja sini, saya lihat gambar didominasi oleh gambar Tuhan Yesus Kristus, pikul salib. Ya saudara, 1, 2, 3, 4, 5 ya saudara. Wih, banyak sekali gambar Yesus pikul salib. Yesus, saudara terkasih dalam Tuhan, jatuh tersungkur ya karena pikul salib. Nah, saudara terkasih, ini semua gambar ini menggambarkan kepada kita bahwa dialah Tuhan, itulah Yesus Kristus, itulah yang telah menjadi penolong buat saudara dan saya, penebus buat kita sekalian. Tanpa dia, maka kita semua tidak mungkin bisa selamat. Tanpa dia, kita semua tidak mungkin mengalami penebusan. Makanya Yesus disebut juru selamat. Yesus disebut Allah penebus. Karena sekali lagi, hanya karena dia kita mengalami titik balik, kita mengalami fase perubahan, kita mengalami perjumpaan, sehingga kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kejahatan yang ditunjukkan di dalam Alkitab itu rata-rata kejahatan kelas berat semua. Ya. Saulus bunuh orang, tapi saudara bukan bunuh orang 1 orang, tapi Saulus bunuh orang itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua murid-murid Kristen pada masa gereja mula-mula. Jadi dia keluar masuk, kecil besar, tua muda, dia fight habis. Karena dia pegang amanah surat perintah. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ini penjahat, betul-betul penjahat. Saudara, kalau kita belajar lagi di kisah yang lain, ada seorang perempuan yang terkenal adalah perempuan pezina. Ya saudara, dia juga bukan main-main. Laki bukan 1, bukan 2, 5. Tapi ketika mereka semua ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka mereka semua mengalami titik perubahan. Mereka semua yang tadinya hidup kotor, mereka semua yang hidup najis, mereka semua yang tidak berkenan kepada Allah, waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan ubahkan hidupnya menjadi baru. Amin. Dan saudara yang terkasih, kalau Saulus Tuhan bisa rubah, kalau perempuan Samaria Tuhan bisa rubah, perempuan pezina yang tadi saya bilang Tuhan bisa rubah. Sakeus itu bukan korupsi 1 miliar. Itu saudara pusat negara, pundoi dia makan buah semua. Ya, karena dia kan kepala pemungut cukai kerajaan Romawi pada masa itu. Nah, saudara bayangkan dia punya pemerasan, dia ngeri. Ya.
ada dosa yang berat yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Tidak ada kejahatan yang Tuhan tidak bisa ampuni. Tidak ada, saudara terkasih dalam Tuhan. Ketika semua orang mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, pasti orang itu akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat sekarang bagaimana titik perubahan itu dialami oleh seorang yang bernama Saulus itu. Kita perhatikan saudara di ayat yang ke-3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dalam perjalanan ke Damsyik, untuk apa? Untuk dibunuh orang Kristen, kan ayat 1 tadi bilang. Tapi di tengah perjalanan itu, di dekat kota Damsyik itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Kata langit di sana, saudara, muncul di dalam perjanjian baru 92 kali. Itu lebih banyak mengartikan tentang heaven atau sorga. Jadi ini bukan cahaya yang muncul dari langit, ini matahari, bukan. Ini bukan cahaya dari langit, ini bukan bintang. Cahaya dari langit ini bukan bulan atau benda-benda penerang lainnya. Tapi cahaya dari langit ini cahaya dari sorga. Cahaya dari langit ini bicara tentang terang yang besar. Dan terang besar itu tidak lain adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari mana kita tahu itu Yesus? Lihat, saya baca ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Ia rebah ke tanah dan kedengaran oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi Saulus waktu lihat itu cahaya, dia tidak lihat muka model Karmana. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, di tengah cahaya itu keluar suara. Di tengah sinar dari sorga itu keluar suara yang berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terang besar itu datang menjumpai seorang yang bernama Saulus. Dia bukan orang baik. Dia bukan orang, saudaraku, yang rohaniawan. Dia bukan saudara majelis gereja. Dia bukan saudara pendeta. Dia bukan seorang pengikut Kristus. Dia bukan. Dia seorang penjahat, seorang pendosa, pembunuh orang Kristen. Dan saya percaya waktu itu orang kota Roma, saudara negara Roma itu jengkel semua. Ya, orang-orang Kristen pada masa itu jengkel Saulus karena Saulus punya perbuatan. Saudara, mungkin orang berdoa kutuk dia, ini orang lebih mati cepat, ya saudara, ini orang mungkin celaka atau apa segala macam. Tapi di saat itulah Tuhan datang menyatakan cahayanya, Tuhan menyatakan sinarnya kepada seorang yang tadi saya katakan bukan pendeta, bukan rohaniawan, bukan jemaat, bukan majelis. Cahaya itu datang buat dia dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada amin? Amin. Saudara, saya yakin tidak semua orang doa baik buat saudara yang ada di rutan ini. Ya, mungkin saudara doa bilang Tuhan kalau bisa dia mati cepat lebih baik. Ya saudara, begitu buat kita tak ada. Karena mungkin potong kelakuan dulu. Saudara terkasih, ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang memandang kita sebelah mata karena sejumlah kasus kejahatan yang kita perbuat. Mungkin ada orang-orang yang sudah merasa bahwa kita ini orang buangan, orang-orang yang tidak layak. Tapi dengar baik-baik pesan firman Allah. Dengar baik-baik apa yang Alkitab katakan. Tuhan tidak pernah lihat seberapa besar dosamu. Tuhan tidak melihat seberapa besar kasus yang menimpa engkau. Dia kalau mau berikan cahayanya buat saudara, maka tidak ada satu manusia yang bisa halang, yang bisa tolak. Karena dia Tuhan yang dapat melakukan segala perkara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, persoalannya adalah waktu itu cahaya datang atau waktu terang itu datang, potong reaksi Karmana, potong respon Karmana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini
menjadi penting. Sebab kalau kau respon sonde betul, maka itu cahaya akan pergi sirna dari hadapan kita. Kalau saudara terkasih dalam Tuhan, kalau cahaya itu kita tidak responi dengan baik, maka saudara pemulihan tidak akan terjadi. Kalau cahaya itu sudah bersinar, sudah datang, tetapi saudara dan saya kita tidak peduli, kita tidak gubris, kita menolak, maka sekali lagi kita tidak mungkin mengalami pemulihan. Itu yang menjadi penting. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, cahaya ini harus diresponi. Atau kedatangan Tuhan, atau saudara kerinduan Tuhan ini harus diresponi oleh kita sekalian. Ada sen apa? Ada panggilan. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu pada pagi hari ini, saudara, mungkin saudara bertanya begini, Pak Pendeta, itu cahaya itu kapan muncul? Terima kasih, Pak. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, cahaya yang bersinar itu tidak selalu seperti yang dialami Paulus atau Saulus. Tidak selalu Tuhan datang cahaya dari langit sama ke Saulus, saudara ada di dalam blok, lalu tiba-tiba di dalam kamar, lalu itu cahaya memancar, lalu saudara lihat. Tidak selalu begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa? Karena Tuhan itu punya banyak macam cara untuk datang menjumpai orang-orang yang dia mau jumpai. Saudara terkasih dalam Tuhan, perjumpaan yang Tuhan buat di dalam Alkitab itu banyak cara. Kadang-kadang dia datang berupa cahaya, kadang-kadang dia datang, saudara terkasih dalam Tuhan, berupa manusia, berupa malaikat, berupa, saudaraku, hal-hal yang tadinya tidak dipikirkan, misalnya bencana dan lain sebagainya. Tuhan bisa datang dalam berbagai macam hal. Tergantung saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita meresponi Tuhan, bagaimana kita meresponi sinar itu, bagaimana kita mau menerima Dia di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu Tuhan datang kepada Saulus, ini yang saya mau bagikan buat kita, dan ini pasti terjadi buat setiap orang yang kalau didatangi Tuhan. Hal yang pertama yang kalau Tuhan jumpai saudara dan Dia nyatakan, itu adalah, mari kita lihat di dalam ayat ini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Perhatikan ayat yang keempat. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudara garis bawah itu kata menganiaya. Di ayat 5 kembali lagi dikatakan, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Kata Yesus kembali, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu ciri yang pertama, selalu di mana Tuhan itu selalu ingin membongkar kesalahan kita. Tuhan itu selalu ingin menyatakan saudaraku dosa kita. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kedatangan Tuhan atau perjumpaan kita dengan Tuhan. Tidak ada perjumpaan dengan Tuhan tanpa menyatakan kesalahan. Tidak ada perjumpaan dengan Tuhan tanpa dosa disikapkan. Tidak ada perjumpaan dengan Tuhan tanpa saudara terkasih dalam Tuhan membongkar kedok kita. Saudara lihat waktu perempuan Samaria itu ketemu dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub. Saudaraku, waktu ketemu dia tanya, mana lu pun suami? Ya. Lalu kemudian saudara itu perempuan jawab, beta sudah ada suami, beta pun 5, sekarang ada 5 suami yang termasuk sekarang itu bepulaki ada 6 berarti. Jadi semua ini bukan bepulaki. Saudara. Jadi saudara lihat, dosa dibukakan terlebih dahulu. Waktu Saulus ketemu juga demikian, dosa dibukakan dulu Petrus. Waktu ketemu Tuhan Yesus juga demikian. Saudara, dia punya dosa dibukakan dalam Lukas pasal yang kelima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengalami perjumpaan Tuhan, itu kita akan menyadari kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan,
kita akan mengalami yang namanya saudara, kita menyadari akan kebobrokan kita, kenajisan hidup kita. Saudara yang terkasih dalam, itu penting dalam hidup kekristenan. Ada banyak orang datang gereja, saudara, bukan hanya di rutan, di luar sana juga banyak orang pergi gereja, tapi dia tidak pernah menyadari dia pun dosa. Dia tidak pernah menyadari dia pun kesalahan. Dia tidak pernah menyadari dia punya, saudara, kebobrokan dalam hidup ini. Tuhan tidak berkenan dengan orang begini. Siapapun kita, waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hal yang pertama yang Tuhan mau, sadari kebobrokan kita, sadari dosa kita. Karena kalau kita menyadari dosa kita, di saat itulah cahaya kasih kemurahan Tuhan itu datang kepada saudara dan saya, dan saudara mengalami pengampunan dari Tuhan. Lukas 18, saya minta dibacakan buat kita ini ayat. Saudara terkasih dalam Tuhan, Lukas pasal yang ke-18. Mari kita perhatikan ayat ini. Saudara, ada dua orang pergi ke bait Allah. Mari kita perhatikan, saudara. Tapi satu beda dengan satu. Yang satu merasa diri berdosa, yang satu rasa diri berdosa. Apa yang Alkitab katakan? Mari tolong dibacakan buat kita mulai ayat 9, Lukas pasal 18. Silakan. Lukas 18 ayat 9 mulai. Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14 di bawah perikop perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang maling, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Sampai situ. Saudara lihat itu ayat. Jadi ini orang bilang beta bukan perampok, beta bukan orang lain, beta bukan pesina, beta bukan pemungut cukai. Beta puasa 2 kali seminggu. Ngeri. Seharusnya waktu Tuhan dengar begitu, dia bilang, "Wih, luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan buat dia." Jangan. Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan tidak bilang tepuk tangan buat yang satu ini, yang rasa diri benar. Tidak. Jadi saudara jangan kasih tepuk tangan buat dia. Tapi justru Tuhan puji orang yang berikut di ayat yang ke-13. Iya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara, kalau ada orang bilang kasihanilah aku orang berdosa, itu dia sadar diri. Sudah dia tahu bahwa dia soleh baik, dia orang soleh baik, dia memang jahat, saudara. Tetapi ketika dia datang di hadapan Allah, mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan datang untuk membersihkan dosa. Karena Tuhan datang untuk membersihkan dosa, beta harus jujur di hadapan Allah, beta harus buka diri di hadapan Allah, beta harus ngomong apa adanya, beta bukan orang benar. Ada amin? Amin. Tangan buat ini orang. Nah, kenapa saya suruh saudara beri tepuk tangan? Karena ini Tuhan akui dia. Tuhan bilang lu ini yang pantas, lu ini yang baik. Lihat ayat 14. Mari sama-sama kita semua baca. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saya ulang, kalau Tuhan memancarkan sinarnya kepada kita, atau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hal yang pertama yang kita tidak boleh lupa adalah kita mesti melakukan yang namanya pemberesan dosa. Jujur, tabukan dari Tuhan Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan rasa diri benar. Karena semakin potong rasa diri benar, Tuhan anggap potong orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Siapapun kita, waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mesti jujur bahwa kita orang berdosa yang butuh penebusan, butuh pemulihan, butuh pengampunan, butuh kelepasan. Maka kuasa, cahaya, terang Kristus itu akan membebaskan
saya dari perbudakan dosa. Beri tepuk tangan. Tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengar baik-baik. Tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, rutan cuma sarana menampung saudara. Dengar baik-baik. Rutan ini tidak bisa membuat orang jadi bertobat, tidak bisa. Tanpa perjumpaan dengan Tuhan, tidak ada orang bisa bertobat. Yang bisa bertobat itu hanya mengalami perjumpaan dengan Kristus. Rutan menjadi awal sehingga saudara ada di tempat ini, ada gereja, ada hamba-hamba Tuhan, ada pendeta yang melayani saudara, ada para hamba-hamba Tuhan yang dikirim, diutus Tuhan datang ke tempat ini. Untuk apa? Supaya suara Tuhan dinyatakan. Saudara dan saya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga kita mengalami yang namanya penebusan dan pertobatan dalam Tuhan. Itu penting Bapak saudara. Ya. Di luar sana juga gitu. Ya. Potong biar rajin, biar rajin terus-terusan, tapi persoalan potong bisa dari dosa maksudnya. Kalau potong sadari potong dosa, biar potong di luar, tapi terakhir potong bisa dapat pengampunan dari Tuhan Allah. Karena potong tutup rapat, potong dosa, potong sembunyi mati, potong dosa. Saudara, potong bisa sembunyi dari orang lain, dan Tuhan Allah dia lihat potong kita lancar, dia lihat potong kita tembus. Saudara yang bisa sembunyi dari dosa kician, pun Tuhan bongkar semua. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, penting hari ini sekali lagi responi Tuhan. Caranya masing-masing di hadapan hadirat Tuhan. Satu, lihat tadi 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Perhatikan saudara terkasih dalam Tuhan. Kita baca ya ini ayat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Dalam hitungan ketiga, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ia adalah setia dan adil. Jadi kalau kata Tuhan, beta orang berdosa, tidak ada dosa yang sudah bisa lepas, tidak ada dosa yang sudah bisa putihkan. Saudara, kita mengatakan dalam kitab Yesaya, semerah kermisi akan menjadi putih seperti bulu domba, karena Dia adalah Allah penebus, Allah yang luar biasa. Amin. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, kita kisah para rasul. Waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Saudara, mari kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Saya mau bacakan teks firman Tuhan buat kita selanjutnya di ayat yang ke Nah, saya bacakan buat kita. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah cahaya itu memancar dari langit, Tuhan bilang, Saulus, lu yang bunuh beta, lu yang aniaya beta. Setelah itu saudara, Tuhan buka dari dosa, dia sadar. Lalu kemudian di ayat 6 Tuhan bilang begini sama dia, Saulus, pergilah ke dalam kota, ke sana dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Tadi dengar, dia mau pergi ke kota Damsyik untuk bunuh orang. Itu rencana dia. Sudah bawa surat dari imam besar. Saudara terkasih, surat kuasa sudah pegang. Tapi sekarang ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan rubah dia rencana, Tuhan rubah dia schedule, Tuhan rubah saudara ketika saudara dia punya segala macam planning. Yang mau pergi bunuh orang, yang mau pergi habisi orang, yang ikut tidak punya kemauan, Tuhan sekarang bilang, pergi dan lakukan apa yang harus kau perbuat, apa yang harus kau lakukan, apa yang dikatakan kepadamu dan kau perbuat. Artinya begini saudara, sekarang Saulus mesti jalan, bukan ikut dia punya kemauan lain. Tadi dia punya kemauan pergi bunuh orang, tapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan bilang pergi. Tapi dengar, apa yang nanti dikatakan kepada kamu, kalau kamu boleh buat. Jangan bikin apa-apa sebelum apa yang dikatakan kepada saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam hidup ini seringkali kita ini bikin salah. Kenapa? Karena potong jalan ikut potong pumau. Karena potong jalan ikut potong pumau, akhirnya potong jalan tak salah.
Amsal 14 ayat 12 bilang begini, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Dulu kita pikir ini baik, jadi kita buat, terakhir karena celah. Terakhir akhirnya mencelakakan kita. Akhirnya saudara terkasih Tuhan bukan membuahkan hasil yang menyenangkan. Tapi saudara dengarkan firman Tuhan. Waktu saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan mau kita berjalan dalam kehendak Allah. Karena Tuhan punya rancangan, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan punya rancangan yang penuh masa depan, yang memberikan damai sejahtera, penuh pengharapan. Itulah rancangan Tuhan buat saudara dan saya. Berjalan dalam rancangan Tuhan itu lebih baik. Berjalan dalam kehendak Tuhan itu lebih menyenangkan. Dan saudara, Saulus mulai melakukan itu. Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tidak lagi berjalan dengan keinginannya. Apa yang dulu merupakan keuntungan, sekarang dia anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi malam saya masih bersaksi di Amnesi dalam Amnesi dekat kolam sana. Ya saudara, dalam khotbah tadi malam saya bersaksi soal hidup saya masa lalu sebelum berjumpa dengan Tuhan. Ya. Saudara, saya dulu juga pernah melakukan satu kejahatan. Kejahatannya adalah tipu orang. Saudara, tahun 97, 98, saudara saya di Atambua. Waktu itu saya, saudara, bawa uang 200.000 turun ke pasar di Atambua. Pasar Atambua itu biasanya hari Minggu, saudara. Ya, saya sampai di pasar di Atambua. Lalu kemudian saudara, seperti biasa saya nonton orang jual obat pada masa itu. Orang jual obat itu bilang 3 orang tidak mati, ya saudara. Lalu kemudian kasih masuk orang dalam peti, horor. Itu dulu tenar, saudara. Jadi saya pergi nonton, saudara. Di sebelah orang jual obat ada orang jual imitasi. Ya. Imitasi itu, saudara, katanya dari Malaysia. Ya. Jadi kelihatannya kuning sekali, kayak emas-emas begitu. Sama dengan kayak salib warna. Ya, saudara. Jadi di kotak tuh tiba-tiba bermain. Lu uang kan ada 200, so kotak mulai bermain. Lu uang kan ada 200, kalau itu 200 lu pakai beli ini habis. Waktu itu dong jual 1 biji 25.000. Jadi saudara, saya beli 200, itu dapat berapa itu? 8. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saudara, saya mulai dibeli, lalu saya kotak mulai bermain. Saya tadi mungkin mulai titik bahasa di bebek telinga, saudara. Bilang begini, jual kembali, naik harga sedikit, salah 1.000 lu suwondo. Ya, akhirnya sudah beta beli habis, 200.000 itu habis. Lalu kemudian saudara dia mulai jalan keliling pasar Atambua itu. Beta lihat yang muka bodoh-bodoh, sorry. Ya, saudara. Jadi kalau muka muka pintar ya saudara. Jangan. Ya, beta cari, kan mulai keliling loti satu-satu, lalu keliling loti satu-satu tuh. Lalu kemudian saudara lihat satu kayaknya pas. Biar dia mama ya selalu usia tua, beta pilih mulai minyak dan dia bilang mama ya beta ada anak pos susah, beta suruh makan sudah 3 hari, tapi ini sudah mama beta ada kalung nih, ini kalung satu yang mampu kasih beta, beta sudah rasa mau karman lah, beta kalau mau ambil uang lagi, waktu itu beta orang tua tinggal di Timor Leste saat di waktu itu, ya, saya kalau beta sampai diri lah mama, aduh kasihan beta. Sudah beli buat ini kasih mama, beta serius mau jual, mas sudah mau bantu beta sah. Dia minyak ya dia. Nah, waktu itu mulai tergiur, namanya ibu-ibu, terus hati di mungkin lu ingat dia ada di rumah makali. Ya saudara, dia bilang lu jual berapa anak? Sudah mama, terserah mama kasih berapa, tapi beta minta 100. Dia ngomong begini, waktu bilang sudah perlu begitu maksud. Dia bayar 100. Saya bicara orang kedua lagi, orang ketiga, bahasa minyak sama. Sudah. Pokoknya sudah saya tipu itu hari saya jual 100, ada yang turun tuh 75, 100 naik 125. Sudah. Saya jual, sisa 1. Wih, uang suka kumpul banyak. Ya sudah. Bayangkan 25.000 modal 200.000, suka balik dan 7 kalung ini masih jual uang semua. Saudara terkasih dalam Tuhan. Terakhir kita lihat ada bapak-bapak satu. Saudara kita lihat tampak, wah ini tampak bodoh. Maka sirip pinang, tambako,
Ya saudara, lalu kemudian tua-tua pakai tais, saudara, kuasa pikir apa bisa bantu anak kok, sama bahasa minyak mulai. Lalu kemudian saudara kasih tahu, dia bilang mau apa anak? Saya bilang ini nih bapak, saya ini ada butuh uang sekali bapak. Tapi bapak mau bantu saya, sudah bapak kasih berapa sah? Itu 2.000. Oh bapak, ini dia pegang bepung tangan, saudara. Dia pegang bepung tangan. Ternyata dia pikir dia bodoh, ini ternyata bukan bodoh, ini orang pintar. Sudah. Dia bentuk bukan dia ambil uang di sana ya. Diambil uang di sana dan dia bawa beta ini menuju kantor polisi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Wih beta sepanjang jalan dia. Bapak uang taruh di mana? Dia mesti tanya dia bilang. Saudara, lu ini memang anak kicik tapi ajar tipu memang. Dia pegang bepung tangan, kuat sekali saudara. Menuju ke kantor polisi. Pos polisi dekat itu pasar. Sudah semua dekat di pos polisi. Ini mati hari saya ini baru selesai riwayat hidup saya. Ya saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan ini saya mulai pikir orang tua nanti kalau mana semua pikir habis. Saudara terkasih terus saya pikir wah ini kalau saya masuk saya ini berarti semakin dekat saudara terkasih dalam Tuhan saya pikir ini mesti cara keras. Saudara dan singkat cerita beta tendang waktu. Tapi beta share itu tanpa matinya. Sampai lu lepas bepung tangan tuh, beta fight belakang begini pas dia mau. Saudara pas dia punya kemaluan, langsung dia lepas tangan dulu. Woi kurang aja. Dia begini befuit hilang. Beta saya foto, saudara demo waktu itu beta langsung menuju Teruki ke sana. Ya saudara dan kemudian sembunyi tidak datang pasar atau buah. Makanya ada 3 bulan beta suatu. Karena beta jadi kalau bapak tua datang pasar boleh bermuka lain maka selesai lah beta. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, saya pernah mengalami situasi yang seperti ini. Kenapa? Karena saya pikir, ya saudara, kalau saya jual, dapat untung, saya bisa beli ini, beli itu. Dan saudara saya jujur, waktu itu saya jual itu karena saya mau beli gambar porno. Karena saya bisa kali gambar porno. Satu kamar kos itu tidak ada gambar lain kecuali hanya wanita telanjang saja. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah itu saudara. Saya sebenarnya juga mungkin ada di rutan pantasnya waktu itu. Ya. Hanya saja tidak dapat kesempatan ditangkap. Saudara. Tuhan tangkap saya lebih dulu. Kalau Tuhan sudah tangkap beta lebih dulu maka saya saudara. Sampai di Jawa lebih boleh karena bisa biasa curi di atas mua. Saudara. Orang tua kalau kirim duit terlambat di Jawa sana, saudara beta masuk curi kiri kanan, saudara, ya beta curi. Saudara terkasih dalam Tuhan itu tahun 99 ya, tahun 99 saya sudah di Jawa waktu itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan bukan hanya bereskan dosa-dosa kita. Saudara lihat, Tuhan bukan hanya selesaikan dosa-dosa kita, tapi Tuhan buat jalan baru buat kita. Saya tidak pernah rencana jadi pendeta, tidak pernah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya pergi kuliah di mana orang tua kasih kuliah tuh, pergi kuliah teknik informatika komputer, bukan pergi kuliah pendeta, soalnya ada. Saudara. Tapi Tuhan punya jalan, Tuhan punya rencana. Kalau Dia, saudara, memberikan kasih karunia kepada seseorang, Dia tidak mau orang itu tidak melihat masa depan penuh pengharapan. Dia mau orang itu melihat damai sejahtera. Dia mau lihat orang itu berjalan dalam pengharapan. Karena itu Dia mau tunjukkan jalannya buat saudara dan saya. Hari ini saudara saya tidak tahu kenapa saudara ada di hutan sini. Tapi dengar baik-baik. Mungkin karena kita sudah jalan salah. Tapi ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara keluar dari tempat ini, Tuhan akan memberikan jalan baru buat saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya bukan lagi jalan di dalam jalan yang salah, tapi kita akan jalan kepada jalan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang cerah, damai sejahtera Tuhan berikan buat saudara dan saya. Kita minta. Saya baru pertama kali pelayanan di sini, tapi saya lebih sering melayani di LP, ya, di Lapas Penfui. Saudara terkasih dalam Tuhan, hampir tiap bulan kami ada di Lapas Penfui. Saudara beritakan Injil di sana. Dan saya lihat banyak orang yang keluar dari LP, Lapas Penfui, dan mencari berkat. Mencari berkat, saudara. Ya, yang tadinya udah hidup soleh baik. Ya.
Tapi ketika saudara mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jadi berkat luar biasa. Keluar di sana beda sekali, saudara. Karena Tuhan kalau ubah seseorang, tidak ada manusia yang bisa tanding. Ada amin, saudara? Amin. Karena itu pagi hari sekali lagi kita semua, baik saya bicara bukan orang sempurna, tapi satu yang kita mau, kita alami perjumpaan dengan Tuhan. Rutan adalah alat yang Tuhan pakai. Gereja tempat ini, saudara, adalah alat yang Tuhan pakai. Setiap kali saudara masuk ke tempat ini, saudara bukan ketemu dengan para pengunjung, tapi saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan sia-siakan itu kesempatan, beri hidupmu kepada Tuhan, dan Allah akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan.